Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jamin kami sampai garis akhir dengan kuat. Biar tidak ada di antara kami yang gugur di tengah jalan. Biar tidak ada kami menjadi letih Tuhan di tengah jalan. Tapi biar jaminan-Mu memampukan kami, membuat kami bersukacita melewati perjalanan bersama dengan Engkau sampai akhir. Membuat hati kami bergembira, membuat hati kami mencintai dan tahu bahwa Engkau mencintai kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu sekali lagi. Biar Engkau bicara buat kami Tuhan. Hidupkan kami oleh karena hembusan kebenaran-Mu berkuasa di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom. Saudara, pagi hari ini saya sampai tadi pagi berdoa, dan saya pikir biasanya Tuhan akan bicara soal hati, soal korban, soal mezbah, soal berjalan dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin kita sama-sama belajar tentang yang namanya taburan, pemberian. Dan ada begitu banyak orang Kristen, mereka begitu sangat sakit dan terluka karena perihal pemberian atau taburan. Ada begitu banyak orang Kristen letih di tengah jalan dan mereka memutuskan berhenti atau bahkan mengurangi pemberian taburan. Karena mungkin mereka tidak melihat apa yang mereka harapkan atau konsep yang mereka bangun di dalam diri mereka tentang yang namanya 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali ganda, dan itu belum terjadi dalam hidup kita. Dan ada begitu banyak orang curiga dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang berhenti ada di dalam kegerakan, walaupun dia tahu sebenarnya dia bisa meletakkan harta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan pagi ini saya berdoa bahwa kita semua akan belajar sesuatu yang ajaib. Saya sendiri baru belajar. Saya berdoa biar ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Kita buka di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 8. Saudara, Alkitab berkata, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudara, stop sampai di situ dulu, kita bahas satu ayat demi satu ayat. Saudara, di sini ayat ini berkata bahwa hari itu Paulus berkata kepada beberapa orang yang dipercayakan saudara-saudara sepelayanannya untuk berangkat lebih dahulu. Untuk apa? Untuk mereka mengurus pemberian yang telah dijanjikan, yang dijanjikan sebelumnya, supaya nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati. Saudara, dari akar kata aslinya, kata pemberian dan kemurahan hati itu sama akar katanya. Ya, akar katanya itu sama kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani. Kata pemberian dan kemurahan hati. Artinya adalah bahwa Tuhan sedang ingin bicara buat setiap kita. Kalau kita ada di dalam sebuah keputusan untuk memberi, itu identik dengan kemurahan hati. Saudara, kita sudah melihat pemeliharaan Tuhan. Kita sudah melihat kebaikan Tuhan. Kita sudah melihat pemberian Tuhan dalam hidup kita. Saudara, coba bernafas, tarikan nafas saudara, coba tarik nafas. Ada Tuhan di sana. Amin. Bayangkan kalau saudara tarik nafas, napasnya entah kemana.
Ya kan? Saudara, setiap tarikan napasmu itu pemberian Allah. Dan itu adalah bentuk kemurahan hati Allah buat kita. Saudara bayangkan saudara habis jatuh dalam dosa, saudara habis bersalah, saudara habis meninggalkan Tuhan, saudara habis menyakiti hati Tuhan, dan saudara mungkin berkata, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi apapun, sebesar apapun dosamu, puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun mungkin engkau meninggalkan Tuhan, tetapi Allah memutuskan berkemurahan terhadap saudara dengan tarikan napasmu. Itu hal kecil. Lalu kenapa hari ini sekarang orang Kristen menjadi begitu sakit dengan yang namanya pemberian? Kalau saudara berkata engkau serupa segambar dengan Kristus, kalau saudara berkata engkau adalah anak Allah, maka seharusnya engkau identik dengan sifat Allah, memberi dan bermurah hati. Amin. Amin. Sampai di sini mengerti ya? Saya lanjutkan. Saudara, ternyata kata pemberian atau kemurahan hati itu yang pertama sebagai tanda ucapan syukur. Jadi kalau saudara memberi persembahan, ya, saya ini tidak pernah ngomong soal beginian. Ini buat saya hal baru sebenarnya. Saya ini belajar dan saya bilang, Tuhan, ini bagaimana mengajarkan dan menolong. Saya sendiri baru belajar. Saudara, kalau saudara memberi persembahan, saudara bisa nggak saudara memberi bukan karena dompetmu kelebihan uang, tapi karena saudara berkata, Tuhan terima kasih buat tarikan nafas. Tuhan terima kasih buat kesempatan melayani. Tuhan terima kasih buat kesempatan mengasihi. Tuhan terima kasih buat kesempatan bersatu. Tuhan terima kasih kalau engkau memulihkan keluargaku walaupun hari ini aku belum lihat. Tapi apapun yang engkau lakukan dengan yang namanya pemberian, taburan, kemurahan hati, artinya engkau sedang berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sedang menolong orang yang tidak bisa makan. Engkau sedang berkata, Tuhan terima kasih. Aku bisa makan dan engkau beri aku kesempatan untuk menolong yang tidak bisa makan. Saudara, kalau kita mengerti ini, saudara, engkau tidak akan lagi fokus kepada apa yang saya harus tuai. Walaupun itu hukumnya ada taburan, ada tuaian. Hukum tetap berlaku. Tetapi kalau saudara memberi dengan sikap hati benar, saudara akan lihat kegenapan janji Tuhan akan tuaian. Ada begitu banyak orang berkata, aku melayani susah payah, aku melayani sudah mengorbankan sangat banyak, tapi kok aku tidak lihat berkat ya? Aku kok nggak lihat tuaian ya? Nah saudara, jangan-jangan waktu saudara meletakkan, saudara, ini saya nggak cuma bicara soal uang ya, tenaga, waktu, dan semua yang saudara letakkan di hadapan Tuhan, tabur di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara meletakkannya, apakah hatimu sedang ada di dalam sebuah keadaan mengucap syukur? Ataukah engkau sedang berkata, aku memberi karena aku bisa. Aku berkemurahan hati karena aku bisa. Aku punya banyak makanan, makanan terbuang seenaknya. Dan nolongin satu orang yang gak bisa makan, lah apa artinya lah, gak apa-apa. Kalau saudara punya sikap seperti itu, maka iblis berkata, tutup tingkap langit di atas hidupnya. Tidak ada tuaian yang bisa saudara segera lihat kegenapannya. Kenapa? Saudara sedang memberi dengan perasaan merasa baik, merasa layak, merasa bisa, merasa berjasa, merasa punya lebih. Beda dengan orang yang memberi dengan Tuhan terima kasih. Satu kali lagi KKR, satu kali lagi kesempatan kehormatan aku memberi. Satu kali lagi
doa puasa, satu kehormatan, aku mempersembahkan jam makanku. Satu kali lagi, aku mungkin beda pendapat dengan temanku. Artinya sebuah kehormatan, aku bisa diberi kesempatan mengampuni, mengasihi. Saudara, kalau saudara melakukan itu dengan pengertian, saudara akan melihat apapun yang saudara tabur, tuaian itu sangat dekat dan segera dikenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara, yang kedua, pemberian atau kemurahan itu adalah sebagai tanda penyembahan karena kita menghormati Tuhan. Itu arti dari bahasa aslinya. Berapa banyak saudara kerja sembarangan? Berapa banyak saudara hidup sembarangan? Berapa banyak saudara puasa sembarangan? Berapa banyak saudara doa sembarangan? Berapa banyak saudara bicara sembarangan? Bersikap sembarangan? Hidup sembarangan? Semua yang sedang saudara kerjakan, saudara sedang menabur. Bukan dengan konsep saudara menghormati Allah. Waktu engkau tidak sedang mengeluarkan semuanya untuk menghormati Allah sebagai penyembahan yang keluar dari hidupmu. Engkau tidak sedang memberi dengan konsep yang Tuhan mau. Engkau tidak akan mengalami yang namanya, engkau akan jauh dari semua, engkau akan melihat kesulitan demi kesulitan hidup. Saudara, ada banyak orang itu berpikir begini loh, diberkati itu oke. Ada beberapa yang datang ke saya nanya, Bu Iren, untuk diberkati caranya gimana, deklarasi apa? Deklarasi berapa kali? Ambil mana pagi jam berapa? Berapa lama? Dan harus sepakat atau boleh sendiri-sendiri? Dan doa puasa berapa lama? Ada begitu banyak kekristenan kita, tanpa kita sadar kita menjadi Kristen lahiriah. Semua syarat, saya pernah bilang di sini, seringkali kita itu menjadikan kasih setia Tuhan itu transaksi. Kalau melakukan ini maka dapat ini, kalau melakukan ini maka dapat ini. Seringkali kita saya pernah bilang, seringkali kita menjadikan Tuhan itu petugas kelurahan. Mau bikin KTP, Pak? Oke, syaratnya kartu keluarga fotokopi 1 lembar, fotokopi ini 1 lembar, biaya segini, 2 minggu hari kerja jadi. Dan kita seperti itu dengan Tuhan. Jahat loh. Padahal tadi ya, coba tarik napas lagi. Itu gak pakai syarat loh. Gak pakai KTP 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, enggak kan? Itu bentuk kemurahan hati. Tuhan mengatasi semua kebodohan dan dosa kita. Lalu kenapa kita memberi waktu kita, tenaga kita, seluruh pelayanan kita, seluruh potensi kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita, apapun yang ada pada kita, bahkan uang kita, dengan syarat, kalau aku melakukan ini, Tuhan harusnya engkau begini dong. Tidak ada hormatnya sama sekali kepada Tuhan. Tidak pernah bisa masuk kepada yang namanya penyembahan yang benar. Karena kita merasa kita bisa. Begitu tidak terjadi, kita berkata, Tuhan, aku sakit, aku capek, aku letih, aku bosan. Saudara, ini saya baru temukan di beberapa orang yang saya sendiri nggak nyangka mereka akan begitu. Saya ngobrol sama mereka, saya tanya, kenapa sih kok pelayanan seperti ini kamu berubah? Nggak aktif seperti biasa, nggak ngobrol, nggak cari tahu kita harus ngapain dan sebagainya. Dan dia berkata, beberapa orang ini berkata, kami bosan, kami sakit karena kami sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan belum memberkati. Dan mereka terlibat hutang demi hutang. Saudara, itu bukan kekristenan.
tunjukkan penyembahanmu, tunjukkan hormatmu kepada Tuhan ketika engkau puasa. Tunjukkan hormatmu kepada Tuhan ketika engkau menyembah. Tunjukkan hormatmu kepada Tuhan ketika engkau bicara. Tunjukkan hormatmu kepada Tuhan ketika engkau memberikan persembahan. Persembahan bukan iuran bulanan. Bahkan saudara masih punya rasa takut diputus TV langganannya kalau iuran gak dibayar kok. Betul ya? Tapi kalau persembahan saudara gak ada rasa kok. Takut aja gak ada. Dan saudara, Tuhan mau pagi ini kita bertobat. Kenapa? Karena ayatnya berkata, yang berhak dapat upah pertama adalah mereka yang bekerja. Bagaimana mungkin saudara kerja begitu rupa? Susah payah menahan hati untuk gak marah karena gesekan dengan saudara. Dan saudara setelah selesai saudara bahkan toh gak lihat berkat. Hari ini mari kita bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, buat hatiku menghormati Kau ketika aku bisa doa 1 jam. Buat hatiku menghormati Engkau ketika aku bisa pelayanan di provinsi. Buat hatiku menghormati Engkau ketika aku bisa kerja. Ada banyak orang yang gak punya pekerjaan dan susah ngelamar dimanapun. Buat aku menghormati Engkau ketika aku duduk di sini dan ibadah. Dan itu akan membuat Tuhan dan surga mencatat upah kita. Saudara, nanti terakhir saya akan tunjukkan ayatnya. Saudara, lanjut. Ini masih arti kata pemberian dan kemurahan. Saudara, yang berikutnya dari bahasa aslinya itu kata yang ketiga adalah sebagai tanda engkau memperluas kapasitasmu yang menunjukkan bahwa engkau bermanfaat. Saudara sering berdoa, Tuhan pakai aku jadi alat bagi kerajaan-Mu. Saudara, itu ternyata sebagai salah satu cara untuk engkau berguna bagi kerajaan surga. Kalau engkau tidak melakukannya dengan hati yang benar, pengertian yang benar, engkau sedang tidak didapati di pasukan atau di bilangan orang-orang yang menjadi pelaksana firman yang hidup. Saudara adalah orang-orang yang mungkin tidak memperbesar kapasitas. Saudara bayangkan ya, memperbesar kapasitas itu kayak gini. Saudara misalnya kerja sebagai tukang buka pintu misalnya, atau tukang bersih-bersih. Saudara mungkin gajinya 2 juta atau 1,5 misalnya. Tapi karena saudara setia dan memperbesar kapasitas, saudara dipercayakan jadi kepala bagian, saudara dipercayakan bagian kantor, saudara dipercayakan jadi kepala gudang mungkin, saudara dipercayakan jadi supervisi barang keluar masuk dan sebagainya. Dan tiba-tiba pangkat saudara naik karena saudara setia. Pertanyaan saya, waktu saudara jadi kepala bagian gudang, yang mengecek barang keluar dan masuk, menghitung semua sisa barang dan barang yang terjual mungkin. Apakah gaji saudara sama dengan gaji waktu saudara ngepel? Sama enggak? Enggak sama. Itu cara kita memberikan semua kemurahan hati kita kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saudara ngepel dengan segenap hati, dengan setia. Saudara memberi dengan cinta. Maka Tuhan tambahkan masakan. Ketika saudara sedang memberi dengan sebagai ucapan syukur, sebagai rasa hormatmu kepada Tuhan, dan sebagai tanda engkau memperluas kapasitasmu, masakan Tuhan tidak menambah berkatmu. Pasti menambah. Kalau hari ini kau sudah 20 tahun di Mahanaim, dan berkatmu cuma segitu saja, itu pertanyaan. Apakah kapasitasmu diperluas? Apakah engkau bekerja di setiap acara yayasan dengan hati yang mengeluh, hati yang berat, hati yang malas, hati yang takut diomongin, nanti aku dimarahin lah sama pemimpinku dan sebagainya. Dan itu membuat engkau kerja, kelihatannya kerja. Tapi engkau tidak sedang memperluas kapasitasmu.
dan engkau tidak bisa dipercaya untuk menerima upah yang lebih besar. Saudara cek di hidupmu. Saudara yang terakhir, ya dari ayat 5. Saudara, ternyata pemberian dan kemurahan hati itu sebagai tanda kita hidup sebagai orang kudus. Itu tanda, stempel orang kudus hidup. Jadi kalau saudara hari ini tidak punya perasaan, hatimu flat, beku, engkau sudah tidak peduli akan apapun, terserahlah orang mau ngapain, dan itu membuat engkau tidak bisa berbagi hidupmu dengan yang lain. Pertanyaannya, saudara ada di bilangan orang-orang yang seperti apa? Karena Tuhan berkata pemberian dan kemurahan hati itu identitas tanda hidup orang-orang kudus. Saudara, waktu di Kisah Para Rasul, Alkitab mencatat ketika orang-orang percaya, orang-orang kudus itu berkumpul, rasul-rasul, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, dan semua orang datang meletakkan hartanya di kaki rasul-rasul. Untuk apa? Untuk apa? Untuk dibagikan ke banyak orang. Jadi tanda hidup orang kudus, orang benar di hadapan Tuhan adalah membagikan apa yang Tuhan percayakan ke banyak orang. Bagi waktumu, bagi hidupmu, bagi kepandaianmu, bagi kesempatan, bagi bahkan uang, harta, apapun yang Tuhan percayakan, waktumu. Dan itu tanda orang-orang kudus, hidup orang-orang benar, hidup orang-orang yang berjalan di dalam pelayanan kerasulan yang Tuhan percayakan untuk menjungkir balikan dunia. Amin. Saudara, kita lihat yang ayat ke-6. Saudara, ayat ke-6 firman-Nya berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Stop sampai di situ. Saudara, banyak orang berpikir bahwa ayat ini yang disoroti adalah jumlah nominal tertentu. Tapi saudara, dalam bahasa aslinya ini Tuhan terangkan banyak sekali tentang maksud dari ayat-ayat ini. Saudara, kata sedikit itu adalah punya arti begini. Siapa yang menjauhkan diri dari memberi, dia akan menuai sedikit. Jadi kata sedikit itu adalah orang yang dengan sengaja mengelak, menolak atau mundur dari kemurahan hati. Mundur dari pemberian. Mundur dan sengaja mengelak. Atau bahkan mungkin sengaja mengelak itu mungkin begini, Tuhan suruh nabur 1 juta, saudara naburnya 500.000. Saudara sedang mengurangi apa yang Tuhan sungguh mau saudara keluarkan untuk saudara terima lebih banyak. Saudara, kata sedikit di situ bukan bicara soal nominal. Kata sedikit di situ itu bicara soal orang-orang yang mundur, luka, lelah, letih dari perbuatan memberi atau kemurahan hati, dan mereka memilih untuk mengeluarkan uang itu untuk yang namanya kebutuhan. Ya, saya akan pelan-pelan sedikit di sini. Saudara, Amsal 3 ayat 27 firman-Nya berkata begini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, ada orang-orang yang mungkin karena dia luka dan ketidakmengenalannya akan kebenaran, mungkin dia Kristen. Kalau dia agama lain, mungkin saudara berkata begini, ya sudahlah, bukan Kristen. Pemaklumannya itu otomatis. Tapi kalau dia Kristen, apalagi dia sering khotbah, dia sering pelayanan,
Lalu kemudian tiba-tiba satu hari saudara dengar dia jatuh dalam dosa. Dan tiba-tiba ada sebuah tembok yang saudara bangun, yaitu tembok penghakiman. Tiba-tiba saudara, saya tidak tahu berapa banyak yang mengalami dan melakukan itu. Tiba-tiba saudara datang di ibadah, kalau orang ini yang khotbah atau pimpin pujian, saya nggak ketemu Tuhan. Yang rugi siapa sih sebenarnya? Kita loh. Padahal orangnya lagi teriak, Tuhan, aku tahu aku ini pendosa, tolong jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Dan teriakannya itu sebenarnya membuat saudara punya jalan tol yang sangat luas, lebih luas dari biasanya. Karena teriakan satu orang berdosa. Dan hari itu saudara disambar masuk untuk langsung berkata, Tuhan, aku juga butuh Engkau lebih dari semua yang dunia bisa tawarkan. Tapi seringkali penghakiman kita membuat kita berkata, stop di tempat kita dan aku tidak rasa Tuhan. Itu yang Alkitab berkata, Engkau menahan kebaikan untuk mengampuni, untuk menerima, untuk mengasihi, untuk menopang para imam pelayan Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya buat sekumpulan jemaat ini, bahkan untuk satu bangsa dan untuk bangsa-bangsa di dunia. Untuk mereka punya roh yang sama, berteriak kebutuhan akan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang hidupnya baik-baik saja, tidak pernah jatuh, sempurna, bisa berteriak sedepresi itu kepada Tuhan. Mereka kan berkata hidupku baik-baik saja. Butuh Tuhannya mungkin cuma 30%. Tuhan ada nggak ada, yang penting hidupku baik-baik saja. Tapi bayangkan dengan seorang yang harus jalan nyeret hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, asal aku bisa cium kakimu aja. Asal aku bisa pegang ujung jubahmu saja, aku sembuh. Dan teriakan itu yang mengerjakan pengharapan di dalam setiap kita. Teriakan itu yang mengerjakan pengharapan atas satu bangsa yang tersesat karena iblis sangat ingin menghancurkannya. Teriakan itu yang menyelamatkan bahkan bangsa-bangsa di dunia. Seandainya satu orang berteriak, dan di sini ada sekian ribu, 1000 orang berteriak yang sama. Bukankah tidak mungkin Alkitab berkata kalau engkau berseru akan namaku, maka keselamatan dicurahkan. Saudara, saya berkata, saya berdoa, hari ini kita mengerti jangan memberi sedikit. Jangan menjauhkan dari semua kesempatan untuk kita melepaskan kebaikan. Melepaskan yang namanya pemberian dan kemurahan yang dari Tuhan. Saudara, yang berikutnya ayatnya berkata begini. Tetapi siapa yang memberi banyak, dia akan menabur banyak. Saudara, kata banyak itu punya arti. Hari ini saya banyak tentang bahasa asing, tapi saya nggak ngomong bahasa asingnya. Saudara, kata banyak itu punya arti superimposisi. Superimposisi itu kayak begini. Saudara, ini tisu, ini handphone, superimposisi itu kayak gini di atas. Jadi waktu saudara memberi banyak, saudara sedang memberi yang namanya kemurahan hati. Kan Bu In pernah terangkan ya, beli pecel cuman dapat sayur, dapat nasi, harganya 10.000 normal. Tapi beli pecel, dapat sayur, pasti dapat bumbu ya, nggak mungkin nggak dapat bumbu, kan pecel. Dapat telur, dapat ayam, dapat peye, itu namanya kemurahan. Saudara pernah dengar itu ya? Saya berharap ini dikombinasikan. Nah, saudara, kata banyak itu memberi lebih dari yang diharapkan. Saudara, kata banyak itu Tuhan berkata memberi lebih dari keadaanmu.
hatimu sebenarnya sangat sulit untuk memberi pengampunan. Hatimu sangat sulit untuk memberi persembahan. Hari itu mungkin uangmu tinggal 10.000. Hatimu sangat sulit memberi yang namanya penerimaan untuk bersatu daripada ribut. Karena Alkitab bilang persatuan itu membuat apapun yang kau minta dan kerjakan pasti terlaksana. Itu cawan unity. Hatimu sangat sulit secara fakta. Tetapi kata banyak di situ, engkau memberi banyak, menuai banyak. Engkau memberi bukan hanya, ya sudahlah aku mau mengalah demi persatuan. Bukan cuma mengalah, engkau mengerjakan dan bahkan mungkin engkau jadi juru bicara. Si ini bilang ini, kamu nyampaikan. Si ini bilang ini, kamu nyampaikan. Kayaknya kenapa sih gak ngomong sendiri? Tapi itu memberi lebih. Mungkin kau berpikir, siapa sih saya ini kok disuruh-suruh begini? Tapi itu adalah sesuatu yang kau putuskan untuk memberi lebih. Saudara, kata banyak di situ, itu artinya, ya tadi superimposisi, itu artinya begini. Saudara memberi lebih dari realita kehidupan saudara. Kenyataannya, realitanya saudara kurang. Tetapi saudara putuskan memberi buat Tuhan sebagai ucapan terima kasih, sebagai penyembahanmu, sebagai penghormatanmu, sebagai engkau memperluas kapasitas dan sebagainya. Kenyataannya, realita hidupmu, engkau itu lagi susah untuk mengasihi. Tapi engkau bilang, Tuhan aku mau, tolong aku. Beri cintamu, beri kasihmu, peluk aku, sembuhkan aku. Dan realita hidupnya engkau susah mengasihi. Bahkan mungkin kau berkata, kok aku harus ngerti orang terus ya? Kapan aku dimengertiin? Apapun lah suara-suara di kepalamu. Tapi hari itu engkau memutuskan, aku mau mengasihi. Saudara ingat peristiwa janda miskin yang memberi persembahan di bait Allah? Saudara ingat? Saya tunjukkan ayatnya sebentar. Markus 12 ayat 42 sampai 43. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saya tidak tahu itu gimana bentuknya. 2 peser disebut 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya. Saudara perhatikan ini, apa yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Saudara perhatikan kata banyak di situ sama dengan yang tadi. Menabur banyak, menuai banyak. Memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, hari itu janda itu realita hidupnya dia kurang. Tapi hari itu dia datang dengan hati yang mengucap syukur. Dia memberi 2 peser yaitu 1 duit. Dan Tuhan berkata, janda itu memberi lebih banyak. Artinya apa? Secara hukum dia pasti akan menuai banyak. Amin. Karena surga mencatat dia memberi lebih banyak. Dia memberi di atas superimposisi, di atas realita hidupnya. Saudara, hari ini ada banyak orang alasan, aku punya masalah keuangan, aku punya kebutuhan banyak, aku ini kurang, aku ini susah ngatur keuanganku. Aku ini susah ngatur hidupku. Aku ini hatiku tuh lagi gak enak, susah untuk mengasihi. Hatiku tuh lagi kacau, aku tuh susah sekali untuk mengampuni. Hatiku lagi gak tahu, gak enak pokoknya. Susah sekali untuk berdoa buat bangsa-bangsa. Saudara bisa gak kesempatan itu? Saudara pakai untuk saudara memberi lebih banyak dari realita kehidupanmu. Engkau susah berdoa buat bangsa-bangsa karena hatimu lagi datar. Minta sama Tuhan. Alkitab bilang, kau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan, minta hikmat. Kau kekurangan kasih, kau minta kasih. Minta sama Tuhan dan mulai putuskan untuk melakukan lebih banyak. Supaya apa? Hukumnya berkata, engkau memberi lebih banyak, engkau menuai lebih banyak. Amin.
Sampai sini saudara ngerti? Saya lanjutkan sedikit lagi. Saudara, ada satu ayat untuk saudara tahu bahwa kenapa Tuhan seperti itu menghitungnya. Saudara, Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kalau hari ini engkau punya alasan untuk marah dan engkau memutuskan untuk memberi lebih dari realita kehidupan, kau memutuskan mengasihi. Saudara, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartamu, engkau mengumpul semua kekayaan, bukan cuma uang. Kemampuanmu, perluasan kapasitasmu, hormatmu, penyembahanmu kepada perbuatan mengampuni dan mengasihi, maka hatimu akan di situ. Kalau hari ini saudara memberi persembahan buat misalnya ada acara KKR. Ya. Contoh, nanti saya viral lagi. Saudara, Alkitab bilang hartamu berada kepada proyek Tuhan. Di situ hatimu berada. Jangan pernah taruh hartamu, kekayaanmu, kapasitasmu, kepandaianmu, kekuatanmu, karuniamu, apapun yang Tuhan beri kepada dunia. Beri kepada perkara Tuhan, maka hatimu akan ada di situ. Amin. Saudara, ada satu ayat yang saya mau beri buat saudara sebagai penutup. Roma 4 ayat 3 sampai 4. Saudara, ayatnya berkata, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4. Perhatikan ini. Saudara, Tuhan lagi ngomong soal Abraham. Tiba-tiba Tuhan bicara soal ayat 4 ini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Saudara, apa bedanya hadiah sama hak? Beda nggak? Bedanya apa? Hadiah kalau sempat beli. Kalau ingat, ya banyak suami-suami kan lupa ulang tahun pernikahan ya. Kecuali suami saya. Ya, contoh-contoh. Kalau ingat hadiahnya dibeli, kalau ingat dikasih, kalau rela diterima, kalau nggak rela, kalau nggak ingat nggak ada hadiah. Tapi Alkitab bilang, Alkitab itu lagi ngomong soal Abraham. Tuhan tuh lagi ngomong iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi itu kemudian ayat 4-nya bilang begini, tetapi siapa yang bekerja keras, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Hak itu punya kekuatan hukum sampai pengadilan kalau itu tidak diberikan. Kalau dia mau memperkarakan. Hak itu punya kekuatan wajib, harus. Hak kewajiban. Beda dengan hadiah. Hadiah tidak ada keharusan. Kamu nak pengen beliin aku hadiah? Gak harus kan? Nah, kayak gitu, gak boleh sakit hati kalau hadiah. Kalau hak, Tuhan itu janji loh. Tapi Tuhan itu bukan Allah yang berdusta. Yang dia berjanji dan dia tidak menggenapi. Dia pasti menggenapi. Lalu kenapa kita tidak terima hak kita? Belum terima. Ada yang salah. Saudara bayangkan ya. Abraham ini imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ada orang yang memilih cara hidup beriman. Saudara bayangkan ya, satu hari Tuhan bilang gini. Hai Pak Daniel Ferry, pergilah dari Bekasi menuju ke satu tempat tanah perjanjian yang aku sediakan. Kemana Tuhan gak tahu. Kira-kira kita kalau dibegitukan, ini benar gak sih kita minta 10 peneguhan hamba Tuhan itu? Benar gak sih? Benar.
Terus lama-lama karena kita nggak teguh-teguh, kita pikir kayaknya salah dengar. Tapi hari itu iman Abraham, ketaatan dia, bahkan saya mau berkata ya, saudara, Abraham ini menjalani hidup imannya bukan cuman beriman sekedar ya Tuhan aku percaya, enggak loh. Saya waktu lagi belajar ini Tuhan hubungkan dengan kerja keras. Saudara, tidak pernah dicatat di Alkitab bahwa Sarah itu melahirkan Ishak karena Roh Kudus, betul? Ada? Atau Alkitab saya salah? Cuman satu-satunya Maria kan? Artinya dengan keadaan sudah mati pucuk, saudara tahu mati pucuk kemarin kan Pak Leo tuh sempat terangkan ya mati pucuk. Saudara masih ingat gak? Masih ingat gak? Lupa. Apa yang saudara ingat? Saudara, mati pucuk itu orang yang sudah benar-benar secara keadaan semuanya sudah tidak ada harapan. Sudah tidak tahu lagi dari ujung ke ujung bagaimana membuat itu jadi daging. Tapi di dalam semuanya itu ketika Tuhan berkata engkau akan punya anak perjanjian. Saudara, saya yakin. Seyakin-yakinnya karena Alkitab tidak pernah catat Sarah mengandung oleh Roh Kudus. Saya yakin Abraham sama Sarah tetap melakukan hubungan suami istri. Dan itu bentuk iman. Jadi jangan berpikir iman saudara pasif dan sesuatu turun dari langit. No. Iman adalah melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan janjikan. Walaupun hatimu harus menaikkan korban dan mezbah. Dan percayalah itu sebuah kehormatan. Engkau sedang menghormati Tuhan. Engkau sedang menyembah Tuhan. Engkau sedang naikkan syukur. Engkau sedang perluas kapasitasmu. Dan engkau sedang berguna bagi kerajaan surga. Tidak sampai di situ. Saudara, Abraham ini bekerja. Saudara, dia melayani 2 orang utusan yang datang tanpa dia kenal. Dia sembelih lembu terbaik. Dia jamu mereka dengan yang terbaik. Tapi toh tetap sama orang ini berkata, engkau akan menerima anak perjanjian tahun depan. Waktu aku datang lagi. Saudara, ada orang-orang yang berhenti. Karena mereka melihat semua tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka menjadi kecewa, mereka menjadi luka, bahkan mereka menjadi menjauh dari saudara-saudara seiman, dari pemimpin, dari pelayanan, dan dari Tuhan. Dan mereka berhenti, bukan cuma bisa memberi normal saja, enggak mendekati kok. Apalagi Tuhan bilang memberi lebih dari keadaan. Dan hari ini Tuhan berkata, kalau engkau adalah hari ini kalau sudah mau tahu, apa yang Abraham lakukan itu yang membuat Tuhan memanggil dia sahabat Allah. Dan itulah yang membuat Tuhan hari itu berkata, dari keturunanmu lahir sebuah bangsa perjanjian. Hari ini kita berdoa buat Israel. Karena kita tahu bangsa ini lahir. Karena Tuhan sudah lihat ada seorang Abraham. Di tengah semua kepengecutannya, takut mati, semua ketidaksempurnaannya. Dia memilih melakukan yang Tuhan mau. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan berkata, engkau akan menerima upah sebagai hak. Bukan lagi sebagai hadiah. Saudara mau terima upah sebagai hak? Mari beri di atas keadaanmu. Beri apapun yang Tuhan gerakan di hatimu. Beri lebih. Karena firman-Nya berkata waktu engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Beri dengan sikap hati menyembah Tuhan. Beri dengan sikap hati bersyukur kepada Tuhan. Beri dengan sikap hati hormat kepada Tuhan. Beri dengan sikap hati. Itulah cara engkau menjadi alat bagi kerajaan surga. Amin. Maka kita akan lihat setiap dari kita akan menikmati berkat tingkap langit terbuka. Tuaian yang sangat banyak. Bukan cuma jiwa-jiwa. Saudara, ini juga bicara soal jiwa-jiwa. Bukan cuma uang. Bayangkan ya saudara taruh dengan dasar yang baik. Seperti kita sering nyanyi menggelar karpet merah. Saudara, karpet merah itu gelar dengan
hormat saudara, penyembahan saudara. Saudara angkat-angkat aqua mungkin. Saudara angkat-angkat alat apa mungkin yang saudara harus pindahkan begitu banyak hal. Saudara harus siapkan begitu banyak hal. Saudara mungkin dimarahin dan segala macam, saudara pilih untuk bersatu. Saudara itu semua pemberian yang membuat engkau lihat tuaian jiwa-jiwa yang sangat banyak. Dan ketika mereka berseru akan nama Tuhan, maka doa kita untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa. Hari itu kita berkata, kita melihat itu sungguh digenapkan dalam hidup kita. Amin. 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 Saudara mau? Saudara, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Saya sih berharap saudara tahu. Lagunya pendek, tapi biar saudara nyanyi dengan setiap tarikan napas saudara. Mari naikkan itu sebagai penyembahan. Kita nyanyikan lagu Ku Tahu Hidupku adalah penyembahan.